Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahbani wa man ahbani kana ma'iya fil jannah. Shadaqallahul azim. Yang pertama-tama kita panjatkan puji kita dan syukur kepada rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Zaki Abdulzota akan menyampaikan materi tentang metode menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Nurul Furqan 2, yang dimana tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah metode pembelajaran dan menghafal Al-Quran yang diampu oleh dosen Ustadz Rifki Mulia Rahman SE. Maka langsung saja memasuki pendahuluan, yaitu dimana metode menghafal di Ponpes Nurul Furqan memiliki metode yang kurang lebih sama dengan metode pondok lainnya, yang dimana pastinya ada metode tahsin di awal-awal, dimana santri pasti diharuskan dites tahsinnya, bacaan Qur'annya, dari untuk mengenali atau sejauh mana bacaan daripada santri tersebut, yang dimana teknisnya santri diawali dengan setoran bacaan tahsin, yaitu kepada ustadz, selanjutnya untuk mengetes sejauh mana kemampuan dalam membaca Al-Quran, dan apabila kelancaran membacanya kurang dari 50%, maka santri ditugaskan untuk membaca Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas atau khatam, dengan target waktu sesuai dengan yang ditargetkan oleh ustadznya, bisa 1 bulan atau 2 bulan. Apabila setelah target 2 bulan tersebut, maka akan dites kembali kemampuan bacaan daripada santri tersebut, dan apabila masih kurang dalam membacanya, maka akan ditambahkan waktu untuk menghatamkan Al-Quran, seperti itu. Lalu apabila santri ini sudah mencapai lebih dari 70%, maka akan diperbolehkan untuk melanjutkan kepada penghafalan atau mulai menghafal. Lalu kegiatan dalam Ponpes Nurul Furqan, yaitu yang dimana setelah subuh ada ziyadah, yaitu tambahan hafalan baru dengan minimal 1 halaman dan maksimal bisa 1 lembar, 2 lembar, bahkan lebih. Lalu ziyadah itu habis subuh sampai dengan jam 7 kurang. Terus setelah itu dilanjutkan program duha, yaitu dari jam 8.30 hingga jam 10, yaitu dinamakan sabki, yang dimana menyetorkan kembali hafalan yang telah disetorkan setelah subuh. Jadi hafalan yang telah disetorkan baru tadi subuh, maka akan dites kembali di program duha ini atau sabki ini. Lalu lanjut program siang, yaitu dinamakan manzil. Itu program setelah zuhur, dimulai dari jam 1 setelah zuhur sampai dengan 2:30. Itu menyetorkan hafalan lama yang telah dihafal.
Jadi contoh saat si santri ini menyetorkan hafalan ziyadahnya di juz 29, maka manzil ini menyetorkan juz hafalan sebelumnya yaitu juz 30 dan memiliki minimal seperempat juz ya. Lalu dilanjut dengan program sore, yaitu mulai dengan program ziyadah, program mencari hafalan baru, minimal 1 halaman, selebihnya bebas dan disiapkan untuk disetorkan besok. Hingga program ini untuk mencari hafalan baru dimulai dari setelah asar, dilanjut setelah maghrib, lalu setelah isya sampai dengan jam 9 malam. Lalu adapun strategi pembelajarannya kurang lebih tidak jauh berbeda dengan pondok-pondok yang lainnya, pondok-pondok tahfiz lainnya, seperti memiliki target bulanan yang harus dicapai oleh santri, lalu menghafal 1 halaman minimal. Maka apabila si santri ini istiqomah menyetorkan 1 halaman per harinya, maka insyaallah 1 bulan mencapai 1 juz. Lalu apabila si santri ini istiqomah 1 lembar, maka dalam sebulan bisa mencapai hafalan baru 2 juz. Lalu di pondok Nurul Furqan ini terdapat takzirnya, yaitu saat santri tidak mencapai target, maka akan ditakzir, yaitu berupa dengan ada di ponpes tersebut dengan rotan, dengan pukul tangan seperti itu. Lalu saat mendapatkan hafalan 1 juz, jadi setelah ziyadah lalu mendapatkan hafalan 1 juz, maka akan ditasmi kepada ustadznya, yaitu membaca 1 juz dengan kesalahan besar 3 kali, seperti lupa, salah huruf dan salah harokat. Maka apabila melebihi daripada 3 kali dari lupa atau salah huruf atau salah harokat, maka akan diulang kembali tasmi 1 juznya. Lalu adapun selanjutnya metode menghafal yang digunakan di ponpes Nurul Furqan tersebut, yaitu santri diperbolehkan untuk memilih bebas dalam metode menghafalnya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti kebanyakan yang digunakan santri dalam menghafal, metode menghafal, yaitu membaca 1 halaman yang ingin dihafal, lalu dibiasakan membaca biasanya sampai bisa 10 kali, 15 kali ayat-ayat yang akan dihafalkan, minimal 1 halaman. Kemudian membaca dan fokus pada ayat pertama hingga lancar. Lalu apabila ayat pertama tersebut telah lancar, maka dilanjut kepada ayat keduanya hingga seterusnya capai 1 halaman. Setelah selesai 1 halaman, maka akan setorkan kepada temannya, itu sebagai patokan lancar atau tidak. Apabila tidak ada kesalahan, maka insyaallah akan lancar seperti itu. Maka besoknya setelah subuhnya insyaallah akan siap untuk disetorkan. Begitulah salah satu metode menghafal daripada yang diterapkan oleh pondok Nurul Furqan tersebut. Jadi tidak ada metode khusus yang diajarkan, tetapi ya santri bebas memilih metodenya masing-masing sesuai dengan nyamannya seorang santri dalam menggunakan metode hafalannya. Mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.